the end of the chapter. Before we do that, let's pray together. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Oh, sorry. Lord God, our Father in heaven, we are so used to talking about your gospel. Bapa kami yang di surga, kami terbiasa untuk membicarakan Injil-Mu, But we need to see more clearly what that actually means. tapi kami perlu memikirkan apa arti sebenarnya dari Injil-Mu. Because only in your gospel is there life and hope and peace and joy. Karena hanya dalam Injil-Mu kami tahu kehidupan, apa itu sukacita. So, Lord, would you indeed open our eyes Allah bantu kami untuk bukakan mata kami, and help us to live according to your gospel. bantu kami untuk hidup sesuai dengan Injil-Mu. In your mighty name we pray. Amen. Dalam nama kami berdoa, amin. Kisah para Rasul pasal 5 ayat 12, Acts chapter 5 starting verse 12. Banyak tanda dan mukjizat dibuat oleh rasul-rasul di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Dan skip down to verse 17, loncat ke bawah ke ayat 17. Lalu mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari aliran Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara umum. Tetapi pada malam hari, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Setelah mendengar pesan itu, menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Skip down to verse 26, loncat ke bawah ke ayat 26. Kemudian pergilah kepada kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Mereka membawa rasul-rasul itu dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Lalu imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu," nama Tuhan Yesus tentunya. "Ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu bunuh dengan menggantungnya pada kayu salib. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanannya menjadi perintis dan juru selamat." Tolong perhatikan kata tersebut. Di TB1 katanya bukan perintis tapi pemimpin. TB2 ini perintis. So pay attention to the first word there. In some of your English translations, it's, I believe, the word leader. But sometimes they also use the word pioneer. So leader or pioneer, pemimpin atau perintis. Perintis dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kamilah saksi dari peristiwa-peristiwa itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Dan skip down to verse 40, loncat ke bawah ke ayat 40. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah di TB1 atau mencambuk di TB2, mencambuk atau menyesah mereka, dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan sukacita karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan terakhir ayat 42, setiap hari mereka mengajar di bait Allah dan di rumah-rumah dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Yeah, so today, like I said, we are finishing the sermon series that we've started after Easter. Hari ini kita akan menyelesaikan rangkaian sermon yang sudah kita mulai
setelah Paskah. We've been studying the book of Acts and the early days of the church. Kita sudah mempelajari kitab Kisah Para Rasul dan juga Gereja Mula-Mula. And you can summarize that period pretty well by what Peter says in verse 29. Dan Anda semua bisa menyimpulkan masa-masa itu dengan sangat baik dari apa yang sudah disampaikan oleh Petrus pada ayat ke-29. We must obey God rather than men. Kita harus taat kepada Allah dibandingkan kepada manusia. So that's also the title of today's sermon. Itu juga menjadi judul dari sermon hari ini. Now, if that is the gist of this morning's message, we can all go home right now. Jika hal itu menjadi inti dari pesan di pagi hari ini, maka kita bisa pulang sekarang. You already know that you must obey God rather than men. Anda semua tahu bahwa kita harus patuh atau taat kepada Allah dibandingkan kepada manusia. So if that's the main point, there's really no need for us to go on. Jika itu menjadi poin utama, maka tidak perlu kita melanjutkan bagian ini. But that is not the main message this Tapi- morning. Tapi bukan itulah poin utama dari di pesan di pagi hari ini. There's another incredibly important lesson I want you to take from this text. Justru ada poin yang pelajaran penting lain yang diinginkan untuk bisa dipelajari dari teks ini. Let me start by asking, what is the message that you expect to get from this passage? Mari coba saya ajukan pertanyaan. Pesan apa yang diekspektasikan untuk didapatkan dari dari pasal ini? What is the application that is so often preached from a portion of scripture like this one? Aplikasi apa yang sering dikhotbahkan dari bagian Alkitab yang seperti ini? I think many of you, maybe even all of you, would say something like this. Mungkin beberapa di antara kita ataupun semua dari kita akan menjawab seperti ini. I have to be like the apostles. Saya harus menjadi seperti rasul. God wants to use me, Allah ingin menggunakan saya, and so I have to be faithful to him like the apostles. sehingga saya pun harus setia kepadanya seperti para rasul. God loves me so much. Allah menyayangi saya, Jesus has died for my sins. Kristus telah mati karena dosa saya. Now I have to be brave in proclaiming the gospel like the apostles. Sehingga saya sekarang harus berani untuk memproklamasikan Injil sama seperti para rasul. I have to be willing to be persecuted and risk imprisonment for the Lord like them. Saya harus mau dianiaya dan menderita di penjara demi Allah sama seperti mereka, para rasul. Willing to be beaten and whipped close to the point of death. Mau untuk dipukul, dicambuk, bahkan hingga sampai kematian. And to top everything off, I must rejoice like the apostles that I'm counted worthy to suffer dishonor for Jesus' name. Dan untuk melengkapi itu semua, saya pun harus bersuka sama seperti para rasul karena saya tahu bahwa saya layak untuk menderita penganiayaan demi nama Yesus. But that is not the gospel. Tapi bukan itulah Injil. To say, Jesus loved me so much, now I have to serve him bravely and joyfully no matter what happens to me, is not the gospel. Kristus telah mengasihi saya dengan sangat banyak dan saya harus berani melayaninya dengan sukacita tanpa peduli apa yang akan terjadi. Itu bukanlah Injil. Unfortunately and tragically, that's what many people are told all their lives. Sayangnya, secara tragis, poin itulah yang banyak orang katakan dalam hidup mereka. Many people, in other words, are not getting the gospel week in, week out. Dalam kata lain, banyak orang tidak mengerti secara utuh Injil yang sejati, minggu demi minggu. One of my professors liked to use the example of the Daniel stories. Salah satu profesor dari Pak Arif suka menggunakan contoh dari cerita-cerita Daniel. What's the usual message from the Daniel stories? Apa yang menjadi poin yang biasanya disampaikan dari cerita-cerita Daniel? Stand firm in the Lord no matter what.
Teguh dalam Allah tanpa peduli apapun. Go into the lion's den. God will protect you. Pergi ke gua singa dan Allah akan melindungi engkau. Dare to be different. Berani untuk menjadi beda. Dare to be a Daniel. Berani untuk menjadi seperti Daniel. What's the usual message we get from the Jonah stories? Pesan apa yang biasa didapatkan dari kisah Yunus? Go wherever God leads you. Pergi kemanapun Allah memimpin engkau. What's the usual message from David and Goliath? Pesan apa yang biasa didapatkan dari kisah Daud dan Goliat? Face your giants with faith. Hadapi raksasa dalam dirimu dengan iman. And on and on. Dan seterusnya. What's the problem? Apa masalahnya? The problem is, who becomes the hero? Masalahnya adalah siapa yang menjadi pahlawannya? You Anda and me. dan saya. I must be brave. Saya harus berani, I must be faithful. saya harus setia, I must be joyful in the midst of suffering. saya harus bersuka di dalam penderitaan. We have to be careful that that is not the gospel. Kita harus hati-hati, itu bukanlah Injil. That is not how God intends for you to live your life. Hal itu bukan yang Allah inginkan bagi kita untuk menghidupi hidup kita. And that is not how God wants you to read the Bible. Dan itu bukan cara Allah menginginkan Anda dalam membaca Alkitab. In fact, Sebenarnya, that is how who wants you to read the Bible. cara siapa itu sebenarnya? When you read the Bible with the framework that I have to be the hero, Ketika Anda membaca Alkitab dengan kerangka bahwa saya harus menjadi pahlawannya, that is how Satan wants you to read the Bible. setanlah yang menginginkan Anda membaca Alkitab dengan cara seperti itu. Reading the Bible and continually saying, I have to be the hero is oppressive. Membaca Alkitab dan terus-menerus mengatakan bahwa saya harus menjadi pahlawannya sangat menyesakan. And that's what Satan does. Dan itulah yang setan lakukan. He is always cruel and he is always oppressive. Dan dia selalu kejam dan dia selalu menekan. Think about what happens when you read the Bible and you always think, I have to be the hero. Coba pikirkan apa yang akan terjadi ketika Anda membaca Alkitab dan selalu memikirkan bahwa Anda harus menjadi pahlawannya. Well, it's sort of similar to if you had a father or a mother who is harsh. Itu sama halnya seperti ketika Anda mempunyai ayah ataupun ibu yang kasar, Who always tells you, you have to be better. yang selalu mengatakan kepada Anda bahwa Anda harus lebih baik, Who always tells you, you have to work harder. yang harus selalu mengatakan kepada Anda bahwa Anda harus bekerja lebih kuat, Who makes you feel you're never good enough. yang selalu membuat Anda tidak merasa cukup baik. You will likely try so hard to please them, Dan Anda cenderung untuk berusaha lebih keras untuk menyenangkan hati mereka. but you will just end up resenting them. Tapi akhirnya Anda akan kesal terhadap mereka. It's similar to how we relate to God. Seperti itulah kita juga berhubungan dengan Allah. If whenever we read the Bible, the takeaway is, I have to be good and brave and strong and wise and faithful, Jika setiap kita membaca Alkitab dan pesan yang kita dapatkan, kita harus menjadi seseorang yang baik, berani, kuat, bijaksana, dan juga setia. some of you will realize rightly, you cannot do that. Beberapa di antara kita pasti akan sadar tepat setelah itu bahwa kita tidak bisa melakukannya sebenarnya. You can never meet the standard. Bahwa Anda tidak bisa mencapai standarnya. And the harder you try, the more it will crush you. Semakin keras Anda mencobanya, maka semakin hal itu akan menghancurkan Anda. And so you will end up resenting Jesus like how you might resent your parents or your boss or somebody like that. Akhirnya Anda akan kesal kepada Kristus, sama seperti Anda kesal kepada orang tua Anda ataupun bos Anda. Or others of you, when you read stories like the bravery of the apostles here, Atau beberapa di antara Anda yang membaca kisah seperti para rasul yang sangat berani di sini, and you hear Peter say, we must obey God rather than men, dan Anda mendengar bahwa Petrus mengatakan kita harus taat kepada Allah dibandingkan kepada manusia. you will say, yes, I want to be like that. Anda akan mengatakan, ya, saya
mau seperti itu. And you may feel like you're doing a pretty good job, Dan Anda akan merasa bahwa Anda sudah melakukan hal itu. but you will fall into the trap of pride. Dan Anda pun akan jatuh ke dalam jebakan kesombongan. So you habitually make yourself to be the hero whenever you read the Bible. Jadi, apakah Anda sering menjadikan Anda sebagai pahlawan dalam Alkitab ketika Anda membaca Alkitab? Here are some symptoms. Ini beberapa gejalanya. Do you dislike studying the Bible? Apakah Anda tidak menyukai mempelajari Alkitab? Do you feel resentful towards God? Apakah Anda merasa kesal terhadap Allah? Do you resent the people around you, Apakah Anda kesal terhadap orang-orang di antara Anda? especially people in authority over you, like, again, your parents or your boss, etc.? Terutama orang-orang yang punya kekuasaan di atas Anda, contohnya orang tua. Are you irritable? Apakah Anda mudah kesal? Are you often angry about your life? Apakah Anda sering marah terhadap kehidupan Anda? Are you easily discouraged? Apakah Anda mudah putus asa? Or do you tend to look down on others? Atau apakah cenderung melihat atau merendahkan orang? Do you tend to focus on other people's faults? Apakah Anda sering fokus terhadap kesalahan-kesalahan orang lain? Is it hard for you to forgive people? Apakah Anda sulit memaafkan orang lain? Do you feel you're better than other people? Apakah Anda percaya bahwa Anda lebih baik daripada orang lain? These are just some of the symptoms when you tend to read the Bible and live your life and relate to God, believing you have to be the hero. Hal-hal ini adalah gejala-gejala ketika Anda cenderung membaca Alkitab dan menghidupi hidup Anda dan berelasi dengan Allah dengan percaya bahwa Anda adalah pahlawannya. Well, so how should we read passages like this? Lalu bagaimana kita seharusnya membaca pasal yang seperti ini? How do we make sure we get to the gospel? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita paham akan Injil itu? To make sure you get the gospel when you read the Bible, Untuk meyakinkan Anda mendapatkan atau memahami Injil ketika membaca Alkitab, make sure you see that Jesus is the hero. pastikan bahwa Kristus adalah pahlawannya. This is what we mean when we tell you to find a church that preaches the gospel. Inilah maksud ketika Pak Arif menyampaikan bahwa Anda harus mencari gereja yang memberitakan Injil. Where every week the preacher works hard to show you the glory of God and the sufferings of Christ. Di mana setiap minggunya pengkhotbah selalu berusaha dengan keras menunjukkan kemuliaan Allah dan penderitaan Kristus. Now, some of you really love information. Mungkin beberapa di antara kita semua suka dengan informasi, You love the historical context of a passage. menyukai konteks sejarah dari sebuah pasal. You love knowing the ancient world of the Bible. Anda suka dengan dunia atau masa kuno dalam Alkitab, Or you love the textual details. atau Anda suka dengan detail tekstual, Like what Pa Dedi showed us with Psalm 23 a few weeks ago. seperti yang Pak Didi lakukan dari Mazmur pasal 23 beberapa minggu lalu. That's all very good and it can be very helpful. Semua hal itu baik dan bisa sangat membantu. But every time I get up here, and really every preacher, their number one priority should be to make sure that you get the gospel. Tapi setiap Pak Arif dan juga para pengkhotbah lain naik ke panggung ini, prioritas utamanya adalah memastikan bahwa Anda semua mendapatkan atau memahami Injil itu. That you know and embrace Jesus as your hero. Dan tahu dan juga merangkul konsep bahwa Kristus adalah penyelamat Anda. So I try to avoid anything that may get in the way of that. Sehingga Pak Arif berusaha menghindari beberapa hal yang akan mengganggu hal itu. Because very sadly, so often people leave church remembering the wrong thing. Karena sedihnya banyak orang yang meninggalkan gereja mengingat hal-hal yang salah. For example, in this case, we read about the apostles being imprisoned. Contohnya, pada bagian ini kita baca bahwa para rasul di penjara. It's nice to know what the prisons were like, Hal yang baik kita tahu apa itu penjara, so we can be sure that it could not have been an earthquake that shook the doors open. sehingga kita bisa yakin bahwa hal itu bukan berarti
gempa yang akan membuka pintu. It's nice to know how the guards did their jobs, Hal yang baik kita bisa tahu bagaimana pengawal bisa melakukan pekerjaannya, so we can be sure that it was not them who let the apostles out. sehingga kita bisa tahu bahwa bukan penjaga itulah yang membiarkan rasul itu keluar. That it could only have been an angel of the Lord who opened up their prison cells. Bahwa hal itu hanya bisa dilakukan oleh malaikat Allah yang But that- akan membuka kurungan itu. But that's only helpful. Tapi hal itu hanya bisa membantu Whereas the gospel is a matter of life and death. kepada Injil itu bisa sangat penting dalam kehidupan dan kematian. This is also why, just so you know, every single week I spend several hours working with our children's ministry coordinator. Itu juga alasan kenapa setiap minggunya Pak Arif menghabiskan banyak waktu bersama koordinator Children's Ministry To make sure that we do not tell the children, dare to be a Daniel. untuk memastikan bahwa para koordinator tidak mengatakan kepada anak-anak harus berani seperti Daniel. By the way, just so you know, every Sunday the children learn from the same Bible passage as the sermon. Perlu kita tahu bahwa pelayan anak-anak itu mempelajari hal yang sama seperti kita sekarang. So parents, you can talk to your children about the text. Maka para orang tua bisa membicarakan kembali. But so back to our passage this morning. Mari kita lihat kembali pasal yang kita baca hari ini. And any text that you read on your own. Dan setiap bagian yang kita baca secara mandiri. How do we make sure we get the gospel? Bagaimana cara kita memastikan kita memahami Injil itu? That we see Jesus, how Jesus is our hero, and not end up focusing back on ourselves. Dan kita bisa melihat bagaimana Kristus menjadi pahlawannya dan tidak berfokus kepada diri kita sendiri. So the simplest way Cara yang lebih mudah is just to take what's clearly there. Is to take what's there in the text. Untuk bisa menangkap setiap yang ada di dalam teks itu. So here, there's only really 2 verses where Jesus is highlighted. Hanya ada 2 ayat di mana Kristus ditekankan. It's in verses 30 and 31. Can we get that slide back? Verses Ayat. 30 and 31. Di ayat 30 dan ayat 31. The God of our fathers raised Jesus, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, whom you killed by hanging on a tree. yang kamu bunuh dengan menggantungnya pada kayu salib. God exalted him at his right hand as leader and savior to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanannya menjadi perintis dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. That reminds you of the gospel there. Hal itu mengingatkan kita semua tentang Injil. That makes you firm that Jesus is the hero of everything that happens in the Bible. Hal itu mengingatkan Anda dan mengingatkan Anda bahwa Kristus adalah pahlawan dalam setiap kisah atau hal yang terjadi dalam Alkitab. That Jesus is the hero of all the wonderful things that are true about us and about our lives. Bahwa Kristus adalah pahlawan dalam setiap hal yang luar biasa yang terjadi tentang kita dan juga dalam kehidupan kita. Our repentance, Pertobatan kita, our forgiveness, pengampunan kita, our faith. dan iman kita. It's Jesus who accomplishes all these things. Kristuslah yang telah melengkapi setiap hal itu. How did he do those things? Bagaimana ia telah melakukan hal itu? By being hung on a tree, Dengan digantungkan di kayu salib, by being nailed to a cross to die on it. dipaku di atas kayu salib dan mati. Now, let's think about this. Mari kita memikirkan hal ini. What was it like for Jesus when he came face to face with the cross? Bagaimana rasanya bagi dia ketika ia menghadapi salib itu? What was Jesus like at the Garden of Gethsemane? Bagaimana kondisi Kristus ketika ia berada di Taman Getsemani? How did he respond to the suffering he was about to take? Bagaimana ia meresponi penderitaan yang akan ia alami? Would you say he was brave? Apakah Anda akan mengatakan dia berani? Was he stern and strong and tough? Apakah dia kuat dan teguh? Was he unfazed? Apakah ia tidak tergoyahkan? Did Jesus leave the Garden of Gethsemane rejoicing?
Apakah dia meninggalkan Taman Getsemani dengan penuh sukacita? When Jesus faced the cross, he wasn't stoic. Ketika ia menghadapi salib, ia tidak tenang. He wasn't calm and composed. Ia tidak merasa tenang. He didn't walk away laughing and whistling. Ia tidak berjalan dengan penuh tawa dan juga siulan. What did Jesus do? Apa yang sudah What was it Kristus like lakukan? for him? Apa yang Kristus rasakan? He was troubled. Ia merasa kesulitan. He said, "My soul is sorrowful even to death." Kristus mengatakan jiwanya sangat menyedihkan, bahkan sampai kematian. He didn't calmly say, "Father, I am ready to take the cup." Ia tidak dengan tenang mengatakan bahwa Bapa, saya akan mengambil cawan ini. As you know, he prayed, "Lord, if possible, let this cup pass." Bahkan justru ia berdoa kepada Allah, Bapa, jika mungkin kiranya cawan ini lewat daripadaku. Not just once, but 3 times. Tidak hanya sekali, tapi 3 kali. He prayed so hard because he was deep in agony. Ia berdoa dengan sangat keras karena ia merasa dia berada dalam penderitaan. And I'm sure you remember that his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. Dan saya yakin bahwa Anda ingat keringatnya jatuh sebagaikan darah ke tanah. Luke even wrote that Jesus needed to be strengthened by an angel. Lukas bahkan menuliskan bahwa Kristus perlu kekuatan dari malaikat. The perfect man, Pria yang sangat sempurna, the bravest and the strongest man, pria yang sangat paling berani dan juga paling kuat, in that moment needed an angel, one of his creatures, to strengthen him. pada momen itu membutuhkan malaikat yang merupakan salah satu ciptaannya untuk menguatkan dia. This is the picture of our hero that God gives us. Inilah gambaran dari pahlawan yang Allah berikan bagi kita. That is the biblical picture of true heroism. Itulah gambaran yang paling sempurna tentang pahlawan dalam Alkitab. Not someone who was unaffected by suffering, Bukan seseorang yang tidak akan terlukai oleh penderitaan, but someone who faced that suffering in such sorrow and anguish. tapi seseorang yang mengalami penderitaan dengan penuh kesedihan. Why is that? Kenapa seperti itu? Why do we have that picture of Jesus, our hero? Kenapa kita punya gambaran itu dari Kristus sebagai pahlawan kita? Because what he faced was unique. Karena yang Kristus hadapi adalah hal yang sangat spesial atau unik. The only thing that can kill us, Satu-satunya hal yang dapat membunuh kita, the only thing that is true suffering for us, satu-satunya hal yang tentu akan memberikan penderitaan bagi kita is God's wrath and punishment on our sin. adalah murka Allah dan juga hukuman demi dosa kita. And Jesus took that on our behalf. Dan Kristus telah mengambil itu demi nama kita. That's why he went to the cross. Sehingga ia disalibkan. And that's why he was in such agony and sorrow, because he faced the only thing that it really means to be cursed, to be damned, to suffer, and to die. Dan itulah mengapa ia berada dalam penderitaan yang sangat besar, karena dia menghadapi satu-satunya hal yang sangat berarti untuk disiksa dan menderita dan mati. He took God's wrath and God's punishment on every sin for every person that he would save. Ia menerima murka Allah dan juga hukuman Allah atas segala dosa dari setiap manusia yang bisa ia selamatkan. And because of that, because he did that, Dan karena ia sudah melakukan itu, for every single one of us who's in Jesus, nothing, no suffering can actually harm us or kill us. sehingga setiap dari kita yang sudah ditebus oleh Kristus tidak akan menerima penderitaan yang dapat membunuh kita atau melukai kita. A few days ago, John MacArthur, the great Christian preacher and teacher, passed away. Beberapa hari lalu, John MacArthur, pengkhotbah Kristen yang sangat besar dan guru yang sangat besar, meninggal dunia. And among the many quotes that were shared online was this one. Dan dari sekian banyak kutipan yang muncul secara online adalah ini.
All death can do to Christians is to deliver them to Jesus. Segala kematian yang bisa diterima oleh orang Kristen akan mengirimkan mereka kepada Kristus. All your suffering, Semua penderitaan Anda, all your sorrow, semua kesedihan Anda, all your agony in this lifetime, semua penderitaan dalam kehidupan Anda, even your death. bahkan kematian Anda, There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. dari sana tidak ada penebusan untuk setiap orang yang berada dalam. Oleh sebab itu sekarang sama sekali tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. What does this mean for us? Apa artinya bagi kita? This is why we can face persecution and hatred with bravery and even rejoicing. Inilah mengapa kita semua bisa menghadapi penderitaan dan juga kebencian dengan penuh keberanian dan juga sukacita. It's because we are not the heroes. Bukan karena kita sebagai pahlawannya. Jesus is the hero, Kristus adalah pahlawannya, and he has already taken on all the things that can actually harm us and kill us. dan ia sudah mengambil setiap hal yang dapat melukai kita dan juga membunuh kita. Or as Peter puts it here, Atau yang disampaikan oleh Petrus di sini, we must obey God rather than men. kita harus taat kepada Allah dibandingkan manusia. Because what can men do to us if Jesus has taken God's suffering for us? Karena apa yang bisa manusia lakukan jika Kristus sudah mengambil semua penderitaan itu? Men can do nothing to us. Kita tidak bisa, orang-orang tidak dapat melakukan apapun terhadap kita. We truly do not need to fear anything that man can do to us. Kita tidak perlu takut akan setiap hal yang bisa manusia lain lakukan terhadap kita. Man's wrath does not compare to God's wrath. Murka dari manusia tidak bisa dibandingkan dengan murka Allah. And if Jesus has saved us from God's wrath, men cannot do anything to us. Jika Kristus sudah menyelamatkan kita dari murka Allah, maka manusia tidak akan bisa melakukan hal apapun terhadap kita. Now, we're not foolish. Kita bukan orang bodoh. Suffering is very real, Penderitaan itu merupakan hal yang nyata and it's never easy. dan bukan hal yang mudah. And thankfully, God calls very few of us to the kind of suffering to which he called the apostles. Dan kita bersyukur kepada Allah telah memanggil beberapa orang dari antara kita untuk menderita yang dia sebut sebagai rasul. But a major reason why that may sound foolish to us is because we often are still imagining facing suffering with our own strength. Tapi alasan terbesarnya hal ini terdengar bodoh bagi kita karena beberapa di antara kita masih membayangkan menghadapi penderitaan dengan kekuatan kita sendiri. The notion that we must be the heroes of our lives, of our faith, is so deeply rooted in our hearts. Penggambaran bahwa kita sebagai pahlawan dalam hidup kita sangat tertanam dalam hati kita. The reason God gives us pictures of great heroism by regular people in the Bible Alasan Allah memberikan gambaran dari pahlawan yang hebat dengan menunjukkan orang-orang yang biasa dalam Alkitab is to show us the kind of people he is making us into. itulah untuk menunjukkan bahwa orang-orang seperti itulah yang ia jadikan bagi kita. God is making us like the apostles here. Allah menjadikan kita sebagai rasul di bagian ini. People who are just as heroically brave and faithful for the gospel as they were. Orang-orang yang sangat berani dan juga setia akan Injil. We need to remember Kita perlu, why the religious leaders hated them so much for preaching the gospel of Christ. kita perlu ingat bahwa kenapa pemimpin gereja pada masa itu sangat membenci mereka untuk mengkhotbahkan Injil. Why they put them in prison and tried so hard to intimidate them. Mengapa mereka berusaha dengan keras untuk mengkurung mereka. So I'll share one historical fact. Pak Arif akan membagikan satu fakta sejarah. When it says in verse 40 that the Israelite leaders beat the apostles, Ketika dikatakan di ayat ke-40 bahwa orang-orang pemimpin Israel menghantam para rasul,
This was likely whipping. Ini menunjukkan dicambuk. And if so, they would have whipped the apostles on the back and on their chest. Dan mereka mencambuk para rasul di bagian belakang dan juga di bagian depan. And they would have used a 3-stranded whip that would have dug into their skin. Dan mereka akan menggunakan 3 cabang cambukan yang akan menancap di kulit mereka. And people who were whipped like sometimes died from the loss of blood. Dan orang-orang yang dicambuk dengan cara seperti ini biasanya akan mati karena kekurangan darah. You know why they did that? Mengapa mereka melakukan hal itu? Because they and every one of our neighbors who is not yet saved in Jesus is under the oppressive power of the evil one. Karena mereka dan setiap orang yang belum diselamatkan di dalam Kristus berada di bawah tekanan dari kuasa jahat. It's very easy for us to forget this, isn't it? Hal ini sangat mudah kita lakukan. Kita lupakan. When we interact with people. Ketika kita berinteraksi dengan orang-orang, Friendly neighbors who greet us, orang-orang yang sering menyapa kita, and we greet them. ketika kita sapa mereka kembali. Pleasant colleagues who become friends as we talk with them and eat with them and laugh with them. Rekan-rekan yang menjadi teman kita ketika kita berbicara dengan mereka, makan bersama, dan bertawa dengan mereka bersama. And friends who become like family. Dan teman-teman yang sama seperti keluarga. It's easy to forget that unsaved people live under the power of Satan. Sangat mudah bagi kita melupakan orang-orang tersebut yang belum diselamatkan dalam Kristus. Later in the book of Acts, Peter would say, Di bagian selanjutnya dalam Kisah Para Rasul, Petrus mengatakan, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Allah mengurapi Kristus dari Nazaret dengan Roh Kudus dan juga kuasa. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil. Ia akan melakukan hal yang baik dan juga menyembuhkan orang-orang yang berada di bawah tekanan kuasa dosa, kuasa yang jahat. Do you meditate on that regularly? Apakah Anda merenungkan hal itu setiap hari? The unsaved around us live every day under the cruel oppression of the devil. Orang-orang yang belum terselamatkan hidup setiap hari dalam tekanan kuasa jahat. And the most oppressive and cruel thing about Satan is that he makes people hate Jesus. Dan hal yang paling menyesakan adalah setan senantiasa membiasakan mereka untuk benci kepada Kristus. And so God is making us to be like the apostles, to help free people from that cruel oppression. Maka Allah menjadikan kita sama seperti rasul untuk bisa membebaskan orang-orang tersebut. So the final question is how? Maka pertanyaan terakhir adalah bagaimana? How do we become like the apostles? Bagaimana kita bisa menjadi rasul-rasul itu? Let's go back to what Peter says about Jesus in verse 31. Mari kita lihat kembali apa yang Petrus katakan mengenai Kristus di ayat 31. God exalted Jesus at his right hand as leader and savior. Allah meninggikan Kristus di sisi kanannya dan menjadi pemimpin dan juga penyelamat. The word leader on its own is not unusual, Kata pemimpin di sana merupakan hal yang tidak wajar, except here it's capitalized. tapi di bagian ini di kapital atau dibesarkan. And it's capitalized together with the word savior. Dan hal itu juga disandingkan dengan kata penyelamat. The Greek word for leader there is archegos. Bahasa Yunani dari kata pemimpin ini adalah archegos. This word only shows up 4 times in the whole of the New Testament, and it's always about Jesus. Dan kata ini hanya muncul 4 kali dalam Perjanjian Baru dan selalu menyatakan tentang Kristus. The word is so rich with meaning that it's translated different ways. Kata ini sangat penuh makna sehingga dapat diterjemahkan dalam beberapa terjemahan. So here it's leader. Dalam bagian ini pemimpin. In Acts chapter 3 verse 15, it's translated the author of life or the source of life. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 15 diterjemahkan sebagai penulis kehidupan atau sumber kehidupan. In Hebrews chapter 2 verse 10, the founder of salvation or the pioneer of salvation. Dalam Ibrani 2 ayat 10,
sebagai penemu dalam penyelamatan atau perintis dari keselamatan. What is this talking about? Apa yang disampaikan dari bagian ini? Well, as one of my professors helpfully puts it, Eh, Salah satu profesor Pak Arif membantu untuk memahami bagian ini. Jesus is the hero of heroes. Kristus adalah pahlawan dari setiap pahlawan. Jesus is the true hero, of course, Kristus adalah pahlawan yang sejati. but he also makes us heroic like himself. Tapi ia juga menjadikan kita sebagai pahlawan juga sama seperti dia. And Hebrews chapter 12 verse 2 is particularly helpful because it answers the how question. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 membantu kita untuk memahami bagaimana kita menjadi pahlawan. How is God making us heroes like Jesus? Bagaimana Allah menjadikan kita sebagai pahlawan sama seperti Kristus. How do we participate in that work to make us as heroic as the apostles? Bagaimana kita bisa berpartisipasi dalam bagian itu membuat kita pahlawan sama seperti para rasul. By looking to Jesus, Dengan melihat kepada Kristus, the founder and perfecter of our faith. yang memimpin kita dan membawa kita. Yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Look to Jesus. Lihat kepada Kristus, Look at Jesus. lihat Kristus. For your whole lives, Karena seluruh hidup Anda, let your gaze be fixed on Jesus. biarlah pandangan Anda terpusat kepada Kristus. Look to Jesus as the hero who makes you heroic like him. Lihatlah kepada Kristus yang menjadikan Anda sebagai pahlawan sama seperti dengan Dia. He makes you brave. Ia menjadikan Anda berani, He makes you faithful. Ia menjadikan Anda setia, He makes you able to rejoice in suffering. Ia menjadikan Anda bisa bersuka dalam penderitaan. When you help to free people from the tyranny of the devil. Ketika Anda membantu orang-orang terbebas dari tirani kuasa jahat. Here's the last bit of application for us. Ini bagian terakhir dari aplikasi bagi kita. When Peter says we must obey God rather than men, Ketika Petrus mengatakan bahwa kita harus taat kepada Allah dibandingkan manusia, that applies to how we read the Bible. hal itu juga berlaku ketika kita membaca Alkitab. We must obey God rather than men in our Bible study. Kita harus taat kepada Allah dibandingkan kepada manusia dalam pembacaan Alkitab kita. How do people normally study the Bible? Bagaimana orang biasanya membaca Alkitab? Dare to be a Daniel. Berani untuk menjadi seperti Daniel. We tend to look at Jesus as our role model. Kita cenderung melihat Kristus sebagai role model kita, But then we fall into the same problem. tapi kita jatuh pada hal yang sama. We tend to say Jesus was faithful throughout his suffering, so we must be faithful also. Kita cenderung mengatakan bahwa Kristus setia dalam setiap penderitaannya, sehingga kita harus juga sama seperti itu. And the implication is that Jesus is our role model. Dan implikasinya bahwa Kristus adalah panutan kita. Jesus is not primarily that. Kristus tidak hanya hal itu, tentang itu. Do not look to Jesus mainly as an example for you to emulate. Jangan melihat Kristus seperti contoh yang tentu kita akan bisa ikuti. He is our hero. Dialah pahlawan kita. He suffered the cross so that we would not have to. Dia menderita di atas kayu salib sehingga kita tidak perlu. He suffered God's rejection so that we do not. Ia menderita penolakan Allah sehingga kita tidak menerimanya. He took our place on the cross. Ia mengambil tempat kita di atas kayu salib Now there is no more cross for us sehingga in tidak that sense of God's condemnation. ada lagi kayu salib bagi kita dalam murka Allah. And if we look at the end of Hebrews 12 verse 2, Jika kita lihat kembali di Ibrani pasal 12 ayat 2, he did those things for the joy that was set before him.
Ia melakukan hal itu semua untuk sukacita. What joy? Sukacita yang seperti apa? The joy of bringing us into his kingdom. Sukacita yang ia bawa bersama dengan kerajaan Allah. The delight of making us more and more like himself. Sukacita yang bisa membuat kita selalu akan serupa dengan Kristus. And the joy of having us continue his work. Dan sukacita yang menjadikan kita selalu menikmati hasil karyanya. But to do that, Dan untuk melakukan hal itu, to proclaim the true gospel, untuk memproklamasikan Injil, we must obey God rather than men in the goal of our Bible study. kita harus taat kepada Alkitab. Kita harus taat kepada Allah Padahal dan bukan kepada manusia dalam mempelajari Alkitab. Many study the Bible to be smarter, banyak belajar Alkitab untuk menjadi lebih pintar, to be wiser, untuk lebih bijaksana, to be more pious. untuk menjadi lebih baik. We must study the Bible to see and know and trust Jesus as our hero. Kita harus mempelajari Alkitab untuk melihat Kristus sebagai pahlawan kita. Some of you like or maybe even love the song Find Us Faithful. Beberapa dari antara kita mungkin suka atau mungkin sangat sering lagu Find Us Faithful. That song is based on Hebrews 11 and 12. Bagian ini, lagu ini terinspirasi dari Ibrani pasal 12. The songwriter's conclusion from these passages is found in the refrain. Bagian ini tercermin dalam referen dari lagu ini. May all who come behind us find us faithful. Kiranya semua orang yang berada di belakang menemukan kita sebagai orang yang setia. May the fire of our devotion light their way. Kiranya semangat atau api devosi kita dapat menerangi jalan mereka. May the footprints that we leave lead them to believe. Kiranya jejak kami dapat memimpin mereka untuk bisa lebih percaya. And the lives we live inspire them to obey. Dan kiranya hidup kita dapat menginspirasi mereka untuk bisa hidup taat. That is not what Hebrews 11 and 12 say. Itu bukanlah Ibrani 11 dan 12 coba katakan. We pray that people would look not to us but to Jesus. Kita berdoa bahwa orang-orang tidak melihat kita tapi melihat kepada Kristus. And that we would all look to Jesus not as our role model, Dan kita tidak melihat Kristus bukan sebagai panutan kita, but as our hero, tapi sebagai pahlawan kita, as our leader, sebagai pemimpin kita, our archegos, arkegos kita, our savior, penyelamat kita, our hero who makes us heroes like himself. Pahlawan yang menjadikan kita pahlawan juga sama seperti dia. Make sure you get that every time you read the Bible. Pastikan bahwa Anda mendapatkan pesan itu setiap Anda membaca Alkitab. Let's pray together. Mari kita berdoa.